Selamat datang di Educons Podcast, menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan with Sinta here. Nah, teman Educons, hari ini tentunya saya tidak sendirian. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu. Dia adalah dosen, juga TikTokers, content creator di TikTok. Nah, yang mahasiswa semester akhir, ayo. Nanti kita akan banyak share tentang bimbingan di TikTok. Oke, nah teman Educons di sini sudah hadir bersama kita Kak Moldi. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, nah gimana nih kesibukannya belakangan ini Kak? Oke, jadi teman-teman Educons, kesibukan sekarang ini sementara mengajar terus sambil konten tentunya. Oke. Nah itu dia yang mau kita klik Kak saat ini. Jadi teman Educons, Kak Moldi ini seorang dosen di Universitas Negeri Makassar. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang dosen, beliau juga aktif buat konten di sosial media, terutama TikTok ya Kak. Nah, awal mula bikin konten di TikTok, kenapa sih Kak? Sebenarnya konten TikTok itu adalah media sosial paling terakhir yang saya gunakan, dan ternyata sebenarnya pada awalnya tidak serius sebenarnya untuk konten TikTok. Yang awalnya itu saya kontennya di YouTube sebenarnya. Kontennya itu adalah konten cover musik sebenarnya, karena background saya sebenarnya itu sangat hobi musik. Jadi ternyata seiring berkembangnya waktu berjalan menjadi editor plus jadi pokoknya semua saya lakukan, yang saya kerjakan, dan itu sangat menyita waktu. Dan pada itu terbengkalai, saya ubahlah jadi konten video pembelajaran. Video pembelajaran sambil saya share ke mahasiswa ketika misalkan tidak sempat untuk mengajar langsung atau offline, saya gunakan itulah di sebagai media pembelajaran. Nah, konten TikTok itu pada awalnya saya acak random semua video saya masukkan. Pada awalnya adik saya ngeskripsi dan mahasiswa juga di kampus yang bertanya, Kak gimana sih cara bikin skripsi, proposal dan sebagainya. Nah, iseng-iseng lah saya upload di TikTok. Pada video pertama itu saya upload tentang video tips untuk lulus cepat. Tips untuk lulus cepat. Paling banyak dicari nih oleh mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Tipsnya sederhana sebenarnya, cuma tergantung. Kalau menurut saya sih konten creator itu tergantung dari cara mengemasnya sebenarnya. Kalau dia dari konten-konten TikTok saya itu sangat sederhana, nggak perlu diedit. Editnya juga sangat sederhana. Terus saya upload lah video itu dan langsung FYP. Kalau di istilah TikTok itu FYP. Langsung FYP sekitar 30-an ribu lah yang like 1 hari 2 hari itu. Wow. Dan pada akhirnya saya mulai dari situlah saya tertarik untuk mengembangkan konten TikTok. Berarti sebenarnya mulai dari tahun lalu ya Kak? Sejak pandemi berarti? Sejak pandemi itu di kampung. Apakah karena mengajar online jadi? Nah, salah satunya itu mengajar online, pengaruh COVID itu sehingga kita kebanyakan di rumah, dan ya terinspirasi lah saya untuk mengisi kegiatan-kegiatan dengan membuat konten yang berguna lah. Nah, responnya mahasiswa saat lihat seorang dosennya, soalnya kan Kak biasanya image dosen tuh yang ditakuti mungkin, yang disegani, tapi ternyata ada di TikTok. Nah, gimana respon mahasiswanya? Ya, mungkin teman-teman Educons, saya hadir di sini sebenarnya bukan salah satu konten creator dari TikTok atau dosen yang sangat banyak dosen yang nyambi sebagai konten creator. Tapi di sini saya pada saat video itu FYP dan follower terus bertambah, ya respon mahasiswa justru yang banyak itu bukan dari respon mahasiswa saya di kampus, tapi respon yang banyak itu dari mahasiswa luar. Pokoknya dari seluruh Indonesia lah.
yang like dan komen di TikTok. Responnya sangat baik. Dan terus menerus saya upload. Dan kalau dilihat dari konten TikTok, mungkin teman-teman Edukons bisa search di TikTok, itu sangat banyak dosen yang mungkin followersnya lebih dari saya sebenarnya, dan itu merupakan inspirasi saya juga untuk mengembangkan konten edukasi. Karena kita lihat ya di kalangan mahasiswa kan juga berbicara tentang media sosial ataupun penggunaan media sosial itu sangat mempengaruhi pola pikir atau tindakan kita sebagai individu. Nah, itu ya, berangkat dari situ saya terinspirasi itu bagaimana yang konten TikTok dalam tanda kutip itu konten yang kebanyakan mungkin orang-orang konten joget-joget lah, konten apalah yang negatif lah. Nah, saya berusaha untuk mengajak teman-teman Edukons dan kawan-kawan semua untuk mengubah paradigma itu, bahwa tergantung sih cara kita menggunakan media sosial seperti apa sebenarnya. Oke, menarik sekali nih Kak. Bagaimana sih ini Kak saat membuat konten, ada kesulitan atau kendala mungkin seperti idenya atau inspirasinya biasanya dari mana? Nah, kalau inspirasi konten, sebenarnya kalau saya pribadi pertama itu pada fase-fase pertama itu konten saya itu tidak terencana sebenarnya. Nah, kebetulan sekarang saya mulai untuk membuka grup Telegram. Grup Telegram satu hari itu yang masuk ke grup itu sampai 150 orang. Itu satu hari yang masuk yang ingin belajar, nilai free gratis. Ide konten pada fase-fase pertama pertama saya itu acak, tidak teratur. Pokoknya apa saja yang muncul di hari itu saya langsung tag. Mau di kampus, mau di rumah, mau di tengah perjalanan. Makanya di konten saya itu banyak di mobil, banyak di rumah atau di kampus ya. Tapi sekarang karena alhamdulillah antusiasnya teman-teman Edukons, mungkin ada salah satu di sini, sangat baik, responnya sangat baik. Saya berinisiatif untuk membuat grup, meskipun sampai sekarang ini sangat kewalahan karena kemarin saya cek terakhir di grup di Instagram saya itu sudah ada 200 yang nge-DM, dan itu tidak mungkin saya balas satu-satu. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya lebih untuk merapikan lagi manajemen ini untuk supaya lebih bermanfaat sebenarnya. Menarik sekali nih Kak. Tim kami juga kemarin sempat stalking ya di akunnya Kak Amoldi. Kalau Kak Amoldi sempat kemarin bikin bimbingan online di TikTok, dari followers TikTok ke Zoom. Itu bahkan sampai se-Indonesia yang hadir. Nah, ini luar biasa sekali sih Kak, maksudnya di antara kesibukan, maksudnya mahasiswa bimbingan di kampus kan sudah lumayan banyak ya. Sekarang ditambah lagi dengan kelas online ini. Nah, kenapa Kakak terinspirasi untuk buat kelas online itu? Inspirasinya lebih ke ini sebenarnya, lebih ke pengabdian. Sebenarnya di balik ini semua banyak cerita-cerita yang menarik dan sedikit memprihatinkan bagi saya sebagai seorang tenaga pendidik. Salah satunya adalah ketika konten saya EGP terus banyak yang minta dibimbing, justru ada juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari jalan pintas. Banyak yang nge-DM, Kak, saya mesti bayar berapa untuk bimbingan privat misalkan, Kak, bisa bantu saya kerjakan skripsi, saya bisa bayar segini. Banyak yang DM, dan saya kalau misalkan ada yang nge-DM seperti itu, saya langsung blok mungkin, atau saya nggak baca sama sekali. Karena apa? Tujuan saya untuk membawa konten ini sebenarnya murni pengabdian, tidak ada yang lain. Mendapat untung pun saya bisa sebenarnya mendapat untung bayar sekian misalkan, tapi enggak. Inisiatif saya adalah landasan saya adalah ketika ilmu itu tidak di-share, maka saya paling merasa berdosa sebenarnya. Karena kalau tidak dimanfaatkan ya untuk siapa lagi, masa untuk diri saya sendiri. Jadi inisiatif saya untuk membuat konten itu seperti itu, dan saya alihkan ke Telegram, terus ke Zoom. Malam itu hadir sekitar 40 mahasiswa dari seluruh Indonesia, Aceh, Bali, pokoknya sana bisa satu dan berlangsung kurang lebih hampir 3 jam. Karena bayangkan mahasiswa itu mengambil kesempatan juga sebenarnya untuk menceritakan keluh kesahnya di kampusnya. Bahkan ada yang curhat tentang dosen yang sudah dihukumi lah.
Nah, ini saya berusaha untuk mengubah paradigma atau cara berpikir mahasiswa bahwa skripsi itu sebenarnya tidak menakutkan, karena itu merupakan hal atau fase yang harus kalian lalui. Maka, ayo sama-sama menganggap skripsi itu sebagai suatu proses yang memang harus dijalani dan tidak perlu stres lah untuk menjalani semua itu sebenarnya. Itu saya. Iya. Nah, apakah tidak ada nih dari mahasiswa bimbingannya kamu yang protes misalkan, oh gara-gara bikin konten yang di luar diladeni, yang kami dicuekin nih? Nah, justru mahasiswa saya karena dengan adanya konten itu juga terbantu sebenarnya ketika ada misalkan yang bertanya tentang bagaimana cara seperti ini Pak, bab begini, ya pokoknya terkait skripsi lah. Pasti saya akan juga konten saya sudah pasti konten saya. Di sisi lain, ada juga mahasiswa yang ingin gabung di grup, saya bilang langsung nanti ke kampus. Tetap saya prioritaskan mahasiswa saya di kampus karena mereka lah sebenarnya adik-adik saya yang paling dekat sebenarnya. Terus yang teman-teman di kampus mungkin yang gabung di grup mereka juga kalian adik-adik saya yang insya Allah saya upayakan untuk untuk saling membantu lah. Nah mungkin kedepannya saya mungkin akan mengajak sini misalnya teman-teman edukons yang lain yang mungkin tahu betul atau paham tentang dunia perskripsian, saya bisa undang masuk di grup saya atau di sesi berikutnya. Nah mungkin ya supaya lebih lebih berwarna lah dan lebih banyak lagi yang dapat informasinya ya Kak. Oke nih teman edukons yang mau gabung cepat-cepat langsung gabung di grup Telegram penuh tutup. Di waktu itu merupakan suatu tantangan besar sebenarnya karena di sisi lain aktivitas kampus, aktivitas mengajar juga sangat padat dan aktivitas yang lain juga karena hobi juga kita menuntut diri sendiri sebagai content creator membuat video. Tapi saya pribadi sih untuk berbicara tentang kendala tidak ada kendala yang cukup membuat cukup menghalangi aktivitas itu sebenarnya.